Perkenalkan, ini adalah Pak Abdul. Pak Abdul adalah seorang kepala dinas kesehatan. Suatu ketika, dia mendapatkan undangan reuni dari teman SMA-nya. Karena rindu kumpul teman lama, Pak Abdul pun berencana menghadiri undangan reuni tersebut. Ia bertemu dengan Pak Gani, teman SMA-nya, yang sekarang sudah menjadi seorang pengusaha alat kesehatan. Mereka pun bercerita tentang kenangan saat SMA, tentang jasa kebaikan Gani terhadap Abdul waktu itu. Kini, Pak Gani sedang memiliki masalah karena pengajuan izin untuk pengadaan barang alat kesehatan di sebuah rumah sakit di wilayah dinas tempat Pak Abdul bekerja tidak juga disetujui. Pak Gani pun berniat untuk meminta bantuan kepada Pak Abdul yang sekarang menjabat sebagai kepala dinas kesehatan. Pak Gani pun lantas menghubungi Pak Abdul. Mereka berkomunikasi menggunakan layanan telepon. Dalam komunikasi itu, Pak Gani pun menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Ia pun meminta bantuan kepada Pak Abdul untuk memperlancar proses perizinan tersebut. Karena kedekatan persahabatan dengan Pak Gani, Pak Abdul pun lantas menyetujui untuk membantu proses perizinannya. Pak Abdul melakukannya karena ingin membalas budi baik Pak Gani sewaktu SMA. Nah, sadarkah bahwa apa yang dilakukan Pak Abdul itu merupakan benturan kepentingan? Benturan kepentingan merupakan kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat dan dilakukannya. Lalu, apa saja sih bentuk benturan kepentingan itu? Pertama, menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atau suatu keputusan atau jabatannya. Menggunakan barang milik negara atau jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Pemberian izin atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif. Lalu, apa saja sumber penyebab benturan kepentingan? Pertama, perangkapan jabatan sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel. Hubungan afiliasi, baik secara pribadi maupun golongan, yaitu hubungan yang dimiliki seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik hubungan darah ataupun hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya, gratifikasi, serta kepentingan pribadi. Kemudian, langkah seperti apa yang bisa mencegah benturan kepentingan? Pertama, dilarang melakukan transaksi dan atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Dilarang menerima dan atau memberi hadiah ataupun manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang, dan jasa. Dilarang mengizinkan pihak ketiga mengirimkan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara.
Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan seluruh atau sebagian ditugaskan mengurus atau mengawasinya. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu benturan kepentingan? Tetap hati-hati dengan benturan kepentingan, karena benturan kepentingan merupakan bibit awal dari korupsi.